Mari merapat ke alur cerita Donghua 1 ini, gasken. Pada kertas surat, dua karakter besar dan miring ditulis dengan tinta tebal kejutan. Jue Qingyang tertegun, Si Fang mengulurkan kepalanya dan meliriknya, wajahnya berubah menjadi hati babi, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tatapan rumit melintas di mata Jue Qingyang, dadanya terus naik turun dan dia jelas terlibat dalam perjuangan ideologis yang sangat sengit. Liang Xi, apakah akan baik-baik saja? Yuan Shuang sedikit khawatir. Bagaimanapun, pihak lain adalah guru kaisar. Bukankah terlalu berlebihan bagi Liang Xi untuk bermain dengannya seperti ini? Liang Xi tidak berbicara, hanya memandang Jue Qingyang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wajah Jue Qingyang berubah beberapa kali, dan sudut mulutnya sedikit naik. Yuan Shuang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus kaisar sepertinya tertawa. Hahaha, Jue Qingyang tidak tahan lagi, dan tertawa terbahak-bahak. Si Fang juga tahu bahwa dia ditanam di tangan Liang Xi, dan dia marah sekaligus kagum. Saya melakukan sesuatu tanpa berpegang pada satu pola, dan saya memang berbakat. Kaisar, kamu mengaku kalah. Liang Xi melihat Jue Qingyang tersenyum, dan dia lega. Dia khawatir Jue Qingyang akan marah, tetapi ternyata pikiran kaisar benar-benar tidak sebanding dengan orang biasa. Saya mengaku kalah, saya tidak. Setelah Jue Qingyang mengatakan ini, melihat ekspresi marah Liang Xi, dia menjelaskan sambil tersenyum, tapi saya sangat menghargai perilaku Anda, prajurit, Wei Dao, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, saya akan melaporkan masalah ini kepada Tuan dengan jujur. Tetapi 30 penjaga semuanya adalah penjaga Tuan, Anda tidak melakukan apapun pada mereka, bukan? Tidak, mereka semua tinggal di kamar mereka sendiri. Liang Xi berkata dengan tergesa-gesa. Kaisar tampaknya cukup puas dengan tindakannya. Meskipun Jue Qingyang kempes di tangan Liang Xi hari ini, jelas bahwa dia dalam suasana hati yang baik. Setelah merekam masalah ini, dia akan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tao Qingyun. Meskipun Taois Qingyun bersikeras untuk menyimpannya, Jue Qingyang menjelaskan bahwa dia harus bergegas dan melaporkan perjalanannya kembali ke Raja Zhendong, jadi tidak ada cara untuk berhenti terlalu banyak. Liang Xi, kami akan melihatmu di Kyoto dalam 2 tahun, dan lelaki tua itu akan menunggumu ketika dia tiba. Jue Qingyang berkata kepada Liang Xi sebelum pergi. Tidak ada lebih dari 3 orang di dunia yang bisa begitu optimis tentang Kaisar Master Jue Qingyang, dan Liang Xi bisa merasakan kecemburuan dari banyak mata yang tertuju padanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Taois Qingyun dan yang lainnya, Jue Qingyang, Si Fang dan 30 penjaga menghilang ke dalam formasi teleportasi. Setelah mengirim kaisar dan yang lainnya pergi, Taois Qingyun meminta Liang Xi dan Ling Chengzi untuk pergi ke sebuah gedung kecil bersama. Liang Xi, kamu pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku. Taois Qingyun berkata kepada Liang Xi setelah duduk, kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Kamu mendapat nilai terendah dalam tes masuk, tetapi sekarang kamu mendapatkan guru kaisar. Dihormati, Liang Xi, apakah kamu pernah memiliki petualangan? Melihat Taois Qingyun menatapnya, matanya seolah mampu menembus hati orang. Pada saat ini, orang biasa pasti akan menceritakan semua yang mereka ketahui. Tapi ketebalan kulit Liang Xi jelas di luar jangkauan non-manusia. Dia ingat bahwa Yuan Qingyang pernah berkata bahwa dia tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa dia memiliki 10.000 tahun kekuatan sejati. Dan dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang lain. Sendiri untuk saat ini, jadi dia berkata Tuan Zun, setelah saya naik gunung, setiap gerakan saya ada di bawah mata Anda. Jika saya memiliki petualangan, apakah Anda tidak tahu jika Anda bersikeras pada petualangan? Ketika saya pergi ke di Laut Cina Timur, memang ada beberapa kecelakaan kecil yang membuatku belajar sedikit mantra naga. Orang-orang dari klan naga memperlakukanku dengan sangat baik. Kata-kata Liang Xi dapat dilihat dari cara klan naga mengirimnya dengan begitu serius ketika dia kembali. Klan naga sangat menghargainya,
dan bukan tidak mungkin untuk mengajarinya beberapa mantra klan naga. Jadi Tao Qingyun tidak bertanya lebih lanjut, dia juga tahu bahwa klan naga selalu lebih eksklusif untuk masalah yang tidak perlu. Melihat Taois Qingyun dan Ling Chengzi tidak berbicara, Liang Xi mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke Laut Cina Timur untuk berlatih sebentar. Kekuatannya saat ini jauh lebih tinggi daripada murid baru biasa, meskipun dia belum secara resmi menguji kekuatannya untuk mencapai alam itu. Menurut perkiraan Taois Qingyun, dia akan segera mencapai daerah aliran sungai pertama para pembudidaya, alam naga tersembunyi. Pada saat ini, jelas tidak pantas baginya untuk terus berlatih dengan murid lain, itu hanya akan menunda kecepatan kemajuan Liang Xi. Taois Qingyun berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Kapan kamu akan pergi, kemana kamu akan pergi?" Melihat Taois Qingyun menyetujuinya dengan begitu mudah, Liang Xi sangat gembira besok. Liang Xi juga memikirkan tempat yang akan dituju, dan pergi ke Laut Cina Timur. Laut memiliki wilayah puluhan atau ratusan kali lebih luas dari daratan, dan tantangan di laut akan semakin banyak. Liang Xi, atas nama penjabat kepala sekolah saat ini, saya mengizinkan Anda untuk pergi berlatih, tetapi Anda harus kembali setiap 6 bulan, dan jika Anda melakukan sesuatu di sepanjang jalan yang akan merusak reputasi Tianlingmen, bahkan jika itu sampai ke ujung bumi, langit Lingmen tidak akan membiarkanmu pergi. Kalimat terakhir dari Taois Qingyun sangat parah, dan kekuatan nyata yang kuat datang mendekat, dan Liang Xi tidak bisa tidak mengangguk dengan serius. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tao Qingyun dan berjalan keluar dari Xiaozhu, Liang Xi memandang Ling Chengzi dengan sedikit malu, "Tuan, aku akan merindukanmu di luar." "Kamu nak, jangan main-main denganku, tuanmu sangat menghargaimu. Tidak bisakah kamu melihatnya?" Ling Chengzi tersenyum dan memelintir telinga Liang Xi. "Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapat keberuntungan seperti itu." Dalam perjalanan kembali ke medan perang, Ling Chengzi terus memberitahu Liang Xi untuk berhati-hati dalam segala hal di luar. Ada banyak binatang buas dan binatang buas di laut, jadi jangan keras kepala saat menghadapi sesuatu. Liang Xi menyimpan kepercayaan Ling Chengzi dengan kuat di dalam hatinya, dan secara khusus tergerak oleh perhatiannya pada tuannya. Meskipun dia baru berlatih dengan tuannya selama beberapa bulan, di hati Liang Xi, Ling Chengzi adalah salah satu orang yang paling dia hormati. Liang Xi masih memahami prinsip menjadi guru sehari dan ayah seumur hidup. Ketika dia datang ke gerbang medan perang, Ling Chengzi berhenti, "Kamu akan pergi besok, dan kamu tidak akan kembali sampai paruh pertama tahun ini. Apakah kamu ingin mengucapkan selamat tinggal kepada mereka?" Melihat sosok saudara-saudara di medan perang, Liang Xi ragu-ragu. "Untuk sementara waktu saya hanya akan berbicara dengan Xianer. Jika saya tidak menjelaskannya kepadanya sendiri, gadis ini mungkin akan sedih untuk waktu yang lama. Gadis ini mencintaiku sampai mati." Memikirkan penampilan sedih Lin Xianer jika dia tidak mengucapkan selamat tinggal, Liang Xi diam-diam berkata. Menemukan kesempatan untuk mengundang Lin Xianer ke tempat di mana tidak ada orang, Liang Xi menjelaskan kepada Lin Xianer bahwa dia berencana pergi ke Laut Cina Timur untuk berkultivasi selama setengah tahun. Lin Xianer menundukkan kepalanya dalam diam untuk sementara waktu, lalu mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Pergi, Liang Xi, perhatikan keselamatan, ingatlah untuk kembali tepat waktu, aku." Xianer Liang Xi melihat bahwa Lin Xianer memahaminya dengan sangat baik, dan sangat tersentuh sehingga dia ingin memeluknya, tetapi memikirkan wajah kurus Lin Xianer, dia menahan diri. "Lupakan saja, itu akan lama di Jepang, tunggu. Setelah setengah tahun, saya akan memeriksa tubuh gadis kecil itu lagi, dan jika tidak ada perubahan yang jelas, saya akan membantunya untuk mempromosikan perkembangannya." Lin Xianer secara alami tidak tahu bahwa kepala Liang Daguan penuh dengan pikiran kotor. Dia berpikir bahwa Liang Xi juga sedih dengan perpisahan sementara, dan berkata dengan lembut, "Liang Xi, maukah kamu pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada senior Suster Sue?"
Gadis bau itu Liang Xi mengangkat alisnya dan melirik Sue Yurou di kejauhan. Lupakan saja, aku tidak setuju dengannya. Mungkin jika aku pergi untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, dia akan mengira aku sengaja membuat alasan untuk menggodanya. Kakak senior, bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Lin Xianer menutupi bibirnya dan tertawa tidak percaya. Itu benar. Dalam benak Liang Xi, bayangan Sue Yurou menghunus pedangnya dan meletakkannya di lehernya. Dia mau tidak mau mengecilkan lehernya dengan rasa dingin di belakang punggungnya. Membenci di dalam hatinya, gadis kecil itu masih berutang budi. Saya 10 puntung, saya akan memintanya ketika saya kembali. Kembalilah dengan pokok dan bunga.